Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sagi Sofyan dengan NIM 2409055020010. Pada video ini perkenalkan, saya akan membahas hasil observasi manajemen sumber daya manusia pada UMKM Halu Coffee, sebuah usaha minuman kopi yang berkembang sejak tahun 2020. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, pendahuluan UMKM adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, namun banyak UMKM masih mengelola sumber daya manusia secara sederhana tanpa prosedur baku. Hal ini juga terlihat pada Halu Coffee dengan memiliki 3 cabang dan total 6 karyawan. Mereka perlu pengelolaan SDM yang lebih terarah agar kualitas rasa dan pelayanan tetap konsisten. Karena itu yang akan melakukan observasi untuk melihat bagaimana penerapan SDM di lapangan. Mengapa MSDM penting pada UMKM? Dalam bidang usaha kopi, karyawan adalah faktor yang langsung menentukan kualitas dan layanan. Barista harus mampu membuat minuman sesuai standar, melayani pelanggan dengan baik, menjaga kebersihan, dan memiliki motivasi kerja yang stabil. Dengan pengelolaan SDM yang baik, UMKM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kesalahan kerja, dan menjaga konsistensi produk di semua cabang-cabang. Tujuan video ini bertujuan untuk menggambarkan praktik MSDM yang diterapkan oleh Halu Coffee, menganalisisnya menggunakan teori MSDM, mengidentifikasi tantangannya yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas layanan. Profil dan struktur organisasi Halu Coffee. Halu Coffee merupakan UMKM kuliner yang menyediakan berbagai menu kopi, teh, coklat, matcha, dan minuman kekinian. Struktur organisasinya sederhana. Owner sebagai pengambil keputusan utama dan pengawas seluruh cabang, supervisor yang memantau kualitas dan operasional, barista yang bertugas meracik minuman, serta helper atau kasir yang membantu kebersihan dan transaksi. Observasi lapangan, praktik MSDM. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dilakukan secara informal, biasanya melalui rekomendasi kerabat atau teman. Seleksi hanya berupa wawancara singkat oleh owner, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada tes kemampuan, dan tidak ada standar kualifikasi tertulis. Pelatihan karyawan. Pelatihan diberikan oleh barista senior atau langsung oleh owner. Materinya meliputi cara menu, penggunaan mesin espresso, standar, resep, dan kebersihan area bar. Durasi pelatihan sekitar 3 minggu sampai 3 hari hingga 5 hari tergantung kemampuan karyawan. Motivasi dan hubungan kerja. Lingkungan kerja di Halu terbilang santai dan kekeluargaan. Hubungan antara owner dan karyawan cukup dekat, namun tidak ada sistem reward seperti bonus atau penghargaan formal. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pengamatan langsung, belum ada dokumen evaluasi atau forum penilaian, sehingga owner belum memiliki data objektif dalam menilai performa karyawan. Hasil positif yang ditemukan. Salah satu kelebihan Halu Coffee adalah pelatihan langsung yang membuat karyawan cepat memahami pekerjaan. Karyawan juga terlihat memahami SOP dasar mengenai kebersihan, konsistensi rasa, dan pelayanan. Komunikasi berjalan cukup baik karena owner selalu memantau operasional di ketiga cabang tersebut. Tantangan atau kekurangan yang ditemukan. Meski ada beberapa praktik yang sudah baik, tetapi masih banyak tantangan. Rekrutmen tidak terstruktur menyebabkan kualitas karyawan berbeda-beda. Tidak adanya SOP tertulis membuat standar resep, dan pelayanan tidak konsisten. Pelatihan juga tidak memiliki modul sehingga kualitas barista tergantung pada siapa yang mengajar. Selain itu, minimnya sistem motivasi dan penilaian kerja membuat karyawan tidak memiliki indikator jelas yang untuk berkembang.
Contoh aktivitas lapangan selama observasi, terdapat beberapa aktivitas yang dapat dijadikan ilustrasi di video, seperti barista menyiapkan minuman sesuai standar resep, proses grinding dan brewing kopi, proses pembayaran pelanggan, pembersihan area bar, hingga wawancara singkat mengenai pengalaman mereka bekerja di Halu Coffee. Analisis teori. Menurut teori Rifaida Mangkunegara, rekrutmen dan pelatihan idealnya dilakukan secara terstruktur, memiliki standar dan didukung dengan evaluasi. Namun di Halu Coffee belum ada SOP tertulis, tidak ada modul pelatihan dan seleksi masih bersifat informal. Rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Halu Coffee. Pertama, membuat SOP rekrutmen dengan kualifikasi minimal dan wawancara terstruktur. Kedua, menyusun SOP operasional dan standar resep untuk semua menu. Yang ketiga, melakukan pelatihan terstruktur untuk karyawan baru selama 3 hari. Yang keempat, membuat forum penilaian kinerja bulanan agar owner memiliki data objektif. Kelima, meningkatkan komunikasi internal melalui grup operasional dan briefing harian. Keenam, menggunakan sistem digital sederhana untuk stok kasir dan dokumentasi resep. Kesimpulan dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Halu Coffee telah menjalankan praktik MSDM secara sederhana dan masih membutuhkan pengembangan. Mereka memiliki modal utama berupa lingkungan yang harmonis, barista yang sudah memahami dasar-dasar operasional, dan komunikasi internal yang baik. MSDM merupakan aspek penting yang tidak hanya diperlukan oleh perusahaan besar, tapi juga sangat relevan bagi UMKM. Pengelolaan SDM yang baik akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan daya saing usaha, termasuk pada Halu Coffee. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, pihak Halu Coffee, serta semua yang telah mendukung penyusunan laporan dan pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.